Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nurosik dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Prodi Administrasi Publik Malam 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh atau keterkaitan sistem perekonomian pada administrasi publik pada perekonomian. Sebelum kita membahas tentang pengaruh atau keterkaitan sistem perekonomian pada administrasi publik pada perekonomian, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain antara administrasi dengan perekonomian. Yang pertama yaitu administrasi publik atau administrasi negara. Administrasi negara melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas atau pemerintah agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Selanjutnya yaitu perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintah negara tersebut. Selanjutnya itu keterkaitan antara administrasi publik dengan perekonomian. Kita masuk pembahasan. Kita membahas tentang perekonomian dulu. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi publik negara juga terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi negara dalam menentukan APBN atau kepanjangannya itu anggaran pendapatan belanja negara, karena APBN harus dibuat berdasarkan keadaan ekonomi negara dan kebutuhan negara mulai skala prioritas kecil maupun skala prioritas besar. Selanjutnya itu keterkaitan antara administrasi publik dengan perekonomian dari sektor administrasi. Administrasi negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ekonomi. Ada 7 prinsip manajemen yang bisa digunakan dalam semua organisasi pemerintahan. Fungsi-fungsi manajemen itu adalah poskodokorba. Administrasi negara yaitu yang pertama, planning. Adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar memuat sesuatu yang harus dikerjakan. Yang kedua, organisasi atau organizing adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu staffing, adalah pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Yang keempat, di-rating adalah pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Yang kelima, coordinating atau coordinating adalah kegiatan-kegiatan untuk memperhatikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi. Yang keenam, reporting adalah pemberian informasi kepada manajer sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah budgeting, adalah fungsi yang berkenaan dengan pengandalian organisasi melalui perencanaan fiskal. Mungkin yang saya sampaikan dalam materi keterkaitan antara administrasi publik dengan perekonomian. Bila ada kata-kata yang salah dan juga pencapaian yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Terima kasih.